Selamat datang di YouTube channel Mami Briel. Hai Mamis, di video kali ini aku mau kasih share terkait faktor yang membuat berat badan anak susah naik. Yang pertama adalah kekurangan kalori. Biasanya anak yang berat badannya susah naik itu karena kalorinya kurang. Sementara kebutuhan kalori khususnya anak yang udah aktif banget kesana kemari dan suka sana sini aktif bermain dan itu mempengaruhi jumlah kalorinya setiap hari, dia selalu berkeringatan dan menguras kalori. Tentu pastikan memberikan makanan yang tinggi kalori ya Mams dan juga dengan sehat. Kemudian yang kedua adalah faktor yang membuat berat badan anak susah naik yaitu pola pemberian makan tidak tepat. Pemberian makan mungkin kurang diselingi dengan buah atau anak udah bosan dengan makanan yang diberikan sehari-hari itu aja. Jadi sebaiknya sebagai orang tua, saya dan juga mamis-mamis, di sini aku juga belajar banget untuk parenting anak ya. Sebaiknya bisa memberikan makan anak sesuai menu yang tepat yang dia sukai dan bisa diselingi dengan menu-menu lainnya agar dia tidak bosan. Kemudian bisa jadi untuk faktor yang membuat anak susah naik, yang ketiga adalah jenuh pada makanan. Misalnya Baby Briel, kali ini aku mau masakin dia tahu gitu ya, tahu digoreng dengan sayur menu MPASI keluarga. Biasanya dia itu kan bosan kalau misalnya dimasakin yang kayak bubur-bubur seperti dia di usia yang 10 bulan. Jadi di situ kita mulai memperkenalkan menu keluarga ya Mams, biasa dengan protein hewani, protein nabati, lemak tambahan dan juga karbohidrat. Tentu untuk pemberiannya agar anak tidak jenuh pada makanan juga kita bisa bervariatif untuk cara memberikan makannya ya. Seperti aku contohnya di sini memberikan makan itu di hadapan dia dengan makanan yang biasa dia pegang, misalnya sendoknya dia yang pegang dan aku suapi pakai tangan atau bisa juga aku menyuapinya dengan menggunakan sendok yang lain. Jadi bisa saling suap-suapan gitu. Menurut dia itu bisa jadi nggak jenuh atau suasana baru yang bisa dicoba. Silakan ya Mams. Dan yang penting aku juga udah senang banget karena mamis-mamis ada yang komen anaknya bisa menerapin makan yang aku gunakan kayak gini dan anaknya makannya banyak, dan itu merupakan suatu kebanggaan ya, dimana aku bisa memberikan edukatif yang bermanfaat yang mamis bisa terapkan dan berpengaruh untuk anaknya mau makan banyak tentunya. Oke, untuk yang ketiga, faktor yang membuat anak berat badannya susah makan itu bisa jadi karena alergi makanan tertentu yang bikin dia nggak nyaman ya saat makan dan sesudah makan. Contohnya Baby Briel, akhir-akhir ini aku cobain dengan menu udang laut ya. Ternyata udang laut itu membuat dia alergi merah-merah ya. Itu membuat dia gangguan makan, jadi dia nggak akan mau makan itu lagi. Bisa jadi dia trauma untuk makan itu karena sempat membuat dia jadi malas makan dan berbintik-bintik kayak gitu. Tapi ada juga mungkin anaknya yang mau makan aja dengan udang laut dan nggak alergi, ya nggak apa-apa, monggo dicoba ya. Nah, di sini untuk alergi sayurnya aku sesuaikan dengan kesukaannya dia. Ternyata dia tuh nggak alergi sayur-sayuran ya. Dan di sini aku mencoba untuk menggunakan sayur kecamba ditumis-tumis, dioseng-oseng, dicampur dengan tahu goreng. Untuk kecambanya ini dia suka mungkin karena bentuknya panjang dan menarik perhatiannya dia. Tentu aku tambahin juga kecap manis karena dia udah 1 tahun, jadi nggak apa-apa ya makan yang manis-manis asalkan takarannya sesuai dan tidak over. Karena segala sesuatu yang over itu tidak baik ya Mams, dan pastikan anak juga bisa makan makanan buah yang dia sukai dan tentu tidak alergi. Pada umumnya memang anak jarang banget ya yang mengalami alergi karena buah atau karena makanan tertentu. Nah, itulah fungsinya kita memasak setiap hari dengan menu misalnya berbeda agar kita mengetahui setelah makan makanan ini apakah ada reaksi alergi seperti gatal-gatal atau justru membuat dia demam dan sakit. Jadi di sini pastikan untuk mengecek makanan ini selama 24 jam ya Mams. Biasanya sih berapa jam kemudian juga sebelum 24 jam sudah muncul kendala-kendala semisalnya dia memiliki alergi. Nah, dari pengalaman aku kalau dia sudah alergi makan udang, biasanya aku menggunakan lobster ya. Lobsternya itu yang udang juga tapi air tawar bukan air laut. Jadi udang yang air laut di anak aku itu cenderung lebih alergi dibanding air tawar atau lobster. Nah, untuk yang selanjutnya bisa jadi anak yang susah berat badan naik
bisa jadi karena faktor genetik. Meskipun kita udah masak ya, tinggi kalori, misalnya udah tinggi zat besi seperti hati ayam, tapi berat badannya susah naik dan juga nggak naik-naik. Pastikan kita memastikan anak itu nggak punya kelainan ya Mams, misalnya kelainan kurus, mohon maaf banget ya, atau berat badannya susah naik, atau berat badannya kurang sejak lahir. Nah, ini segera deh teman-teman bisa periksa atau konsultasi lagi deh, cari tahu lagi ilmunya terkait apa sih yang membuat anak tuh nggak naik. Apalagi faktor genetik ya, itu biasa karena keturunan atau kelainan bawaan sejak dari dalam kandungan. Untuk itu perlu ya memeriksakan anak kita ke dokter atau ahli kesehatan di dekat rumah terdekat ya. Nah, yang terakhir, yang selanjutnya, faktor yang membuat berat anak susah makan. Ini bisa jadi karena sakit atau terserang sakit. Nah, siapa di sini anaknya yang lagi sakit, lagi bapil? Halo, halo, halo. Silakan tulis-tulis di kolom komentar ya, Mams. Karena itu juga bisa mempengaruhi berat badan anak susah naik, bahkan langsung turun drastis. Nah, di sini untuk yang anaknya lagi sakit segera ya diperiksakan, atau paling enggak diusahakan lah ya dikasih obat yang aman untuk seusianya. Misal kalau misalnya panas, boleh menggunakan paracetamol untuk anak yang sesuai usia dan takarannya diminum sesuai usia juga. Nah, untuk penyakit terserang penyakit atau untuk menghindari juga terserang penyakit, sebaiknya makanan sehat, buah-buahan, diselingi sayuran, itu juga penting kita kenalkan ke anak supaya dia nggak gampang sakit dan pola makannya sehat. Sebagai contoh, aku lebih memprioritaskan anak aku ini makannya ikannya ikan laut atau ikan air tawar. Ternyata anak aku nggak suka ikan air laut, jadi aku lebih membuat kayak ikan gabus, ikan lele, atau ini juga dapat syukur-syukur apa ya berbentuk ular gini ya, belut gitu ya Mamis. Nah, kalau misalnya di tempat aku belutnya ini harganya juga lumayan tinggi, tapi nggak apa-apa kalau untuk kesehatan anak, karena belut ini juga terkandungannya bagus ya untuk membantu tumbuh kembang anak. Nah, itu ya, pastikan juga sesuai dengan anak, dan faktor-faktor lainnya boleh deh Mamis kolom komentar tulis-tulis, mungkin ada yang ketinggalan. Oke, sekian dulu ya video dari aku terkait faktor yang membuat berat badan anak susah naik. Silahkan teman-teman sharing, karena di sini aku juga masih baru banget dan belum ahlinya karena masih new mommy. Mungkin ada kekurangan kesalahan dalam pemenuhan protein hewani, nabati atau tips lainnya, silakan ditulis di kolom komentar. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, serta tinggalkan di kolom komentar untuk kemajuan channel ini juga ya. Oke Mamis, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.